menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama, jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Nusantara beserta buktinya. Yang pertama itu teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 dari pedagang Muslim. Teori ini berkembang dari Pijanapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermadzhab Syafi'i bermigral ke India dan orang India Shah yang membuat ke India. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokwete di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di pasar kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Itamka dalam Dies Natalis Prime ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hossein Ningrat. Dijelaskan bahwa masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan titik peradaban Islam dan sebutkan nama daerahnya dan mengapa daerah itu dipilih. Barus menjadi daerah di mana Islam masuk pertama kali ke Nusantara. Barus terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dan lautan lepas Samudra Hindia membuatnya dikenal oleh dunia pada abad ke-7. Tentang kerajaan Singasari berupa letak, raja, dan bukti. Letaknya di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Raja Ken Arok pada 122 sampai 1227 Masehi. Anupasati 1227 sampai 1248 Masehi. Yang terakhir Wisnu Wardana 1248 sampai 1272 Masehi. Bukti. Prasasti Singasari. Prasasti ini ditemukan di Singasari, Malang dan perkiraan dibuat tahun 1352 Masehi. Penulisan prasasti Singasari untuk mengenang pembangunan candi pemakaman pada masa pemimpinan Gajah Mada. Dan yang keempat, mengapa Ratu Sima terkenal dengan keadilannya? Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mencoba kejujuran rakyatnya. Akan tetapi pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan menyentuh kantong pundi dan diberi hukuman mati. Yang kelima, tuliskan 4 faktor penyebab kemunduran kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, pewaris kerajaan tidak cakap. Yang kedua, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, banyak kerajaan yang merupakan diri. 4, perang samudra. 5, melemahnya ekonomi dan militer. Jelaskan asimilasi di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuknya di rumah para bangsawan. Yang ke-7, jelaskan asimilasi di bidang politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia ketika seorang raja memeluk Islam.
maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Dan yang selanjutnya, asimilasi di bidang perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Sekitar abad ke-8 sampai abad ke-12, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Lambat laun jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada di bidang perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi dan putra-putri para bangsawan atau adipati, bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung memeluk Islam, agama yang dianut oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, di bidang kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang, gamelan, serta gending yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkarya dengan seni Islam atau proses tersebut disebut akulturasi. Sekian video penjelasan saya tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Sekian video penjelasan saya tentang proses dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Terima kasih.